Hai, hari ini kita akan praktek mengenai ciri-ciri makhluk hidup, gerak dan pertumbuhan makhluk hidup, dan juga respirasi. Yuk kita simak videonya. Mengamati anggrek, ayam, pohon jambu, pohon sirih, pohon putri malu, dan beberapa hewan dan tumbuhan lainnya. Apakah beberapa makhluk hidup itu bisa bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Apakah bisa bernapas? Perlu makan nutrisi, tumbuh dan berkembang? Halo teman-teman, sekarang saya akan melakukan praktek gerak nasti dan seismonasti ya. Apakah tumbuhan pada praktek kali ini tumbuhan putri malu bisa melayu atau bisa mengkuncup ketika diberi sentuhan? Ayo kita coba teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman putri malu ya. Kita sentuh dia secara perlahan. Bagaimanakah hasilnya? Dia mengkuncup secara perlahan ya teman-teman. Putri malunya mengkuncup secara perlahan ya. Sekarang kita kasih sentuhan agak cepat ya. Daun putri malunya melayu dengan cepat ya. Sekarang saya akan melakukan praktek gerak nasti dan seismonasti. Ini adalah tanaman putri malu. Ya, ini adalah tanaman putri malu. Kita taruh dia. Ini tanaman putri malu di ruang terbuka. Kita kasih tanda A. Dan nah, yang satu kita tutup dengan kardus tanaman putri malunya ya teman-teman. Ini dia. Kita tutup kardus. Kita tunggu selama 30 menit. Bagaimanakah hasilnya? Tanaman putri malu yang tertutup kardus dan yang tidak tertutup kardus ya, yang dengan cahaya full. Nah, setelah 30 menit kita buka tanamannya ya, yang ditutup kardus tadi. Bagaimanakah hasilnya? Ya, tanaman yang tertutup kardus itu dia daunnya menkuncup ya semuanya. Sementara di putri malu yang bisi tulisan A, tanamannya tetap tidak mengkuncup daunnya. Ini dia teman-teman, tetap. Dapat disimpulkan bahwa tanaman putri malu yang ditutup menggunakan kardus atau tanaman putri malu yang berada di tempat gelap selama 30 menit daunnya akan mengkuncup. Sedangkan tanaman yang A tadi ya, yang tetap berada di bawah cahaya, dia daunnya tetap daun putri malunya tanpa mengkuncup, maksudnya daun putri malunya ya. Praktek gerak geotropisme. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan praktek terlebih dahulu. Pertama, sediakan kacang merah, air secukupnya, dan 2 gelas tanah yang berukuran kecil yang di bawahnya sudah dibolongin. Isi tulisan pot A dan pot B. Untuk kegiatan pot A, posisi tanah berdiri secara vertikal atau berdiri tegak lurus ya. Kita taruh 3 biji kacang merah di sini.
Kemudian kita siram sedikit air. Untuk pot B, posisi tanah horizontal, kita miringkan ya. Kemudian kita tanam biji kacang merahnya. Kita siram air dulu terlebih dahulu. Kemudian kita miringkan posisinya. Nah, ketika posisi kacang merah sudah seperti ini, vertikal dan horizontal, setiap hari kita pantau pertumbuhannya. Pada pot B hari kedua, tanaman yang posisinya horizontal, dia sudah mulai tumbuh kacangnya ya. Sedangkan pada pot A yang posisinya vertikal, dia juga sama, sudah mulai tumbuh kacangnya, biji kacang merahnya. Hari ketiga tanaman kacang merah pada pot A yang vertikal sudah mulai tumbuh ya. Dan yang B pada pot horizontal, dia juga sudah mulai tumbuh, banyak yang tumbuh ya. Hari keempat tanaman kacang merah pada botol A sudah mulai tumbuh ya. Dan yang B juga sama, sudah hampir tumbuh semuanya. Hari kelima, perkembangan pertumbuhan kacang merah pada botol plastik yang vertikal, dia sudah hidup dan batangnya tumbuh tinggi, daunnya mengarah ke sinar matahari, akarnya tetap tumbuh ke bawah. Begitu juga dengan pertumbuhan kacang merah pada botol plastik B, akarnya dia mengikuti arah gravitasi bumi ke bawah dia ya. Dan daunnya tetap tumbuh ke atas, batangnya tumbuh ke atas, daunnya menghadap cahaya matahari seperti ini ya. Jarak tropisme pada tanaman A mengikuti arah cahaya matahari pada hari ke-6, akarnya tetap ditumbuh di bawah ya. Dan yang B, tanamannya sama, mengikuti arah matahari, akarnya turun ke bawah, tanamannya dia berdiri tegak, tidak horizontal ya. Di ketujuh, tanaman kacang merah, dia yang pot A, dia sudah tumbuh sempurna dan berdiri tegak mengikuti cahaya matahari, akarnya tetap tumbuh ke bawah. Pada hari ketujuh yang B, tumbuh sempurna tanamannya dan mengikuti arah matahari tumbuhnya, tidak secara horizontal, dan beberapa akarnya semua tumbuh ke bawah ya. Hai, selamat sore. Pada praktek kali ini kita akan melakukan respirasi menggunakan karbon dioksida. Pertama-tama kita siapkan 3 botol yang sudah bertuliskan botol A, B, dan C. Siapkan air kapur sirih ini ya, air kapur sirih. Ini dia airnya yang sudah direndam semalaman. Kemudian sediakan corong, sedotan, dan plastisin ya. Pertama-tama kita tuang airnya menjadi ukuran sama
penuh. Kita gunakan ini kira-kira segitu ya. Sekarang kita masukkan sedotan plastisin ya, plastisin, masukkan sedotannya. A. Kita tiup yang A dulu ya. Nah, yang lebih keruh adalah air yang B ya, yang botol B. Yang kedua A, dan yang tidak keruh sekali adalah botol C. Ini terjadi karena karbon dioksida yang kita keluarkan pada B lebih banyak daripada yang A ya, sehingga membuat air kapurnya menjadi lebih keruh di A. Jadi percobaan respirasi terbukti menggunakan air kapur sirih yang lebih banyak mengeluarkan yang lebih banyak diisi oleh karbon dioksida, dia berubah warna airnya menjadi lebih keruh ya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.